yang itu paket sembako itu gimana? Apa pertanyaan? Bukan paket pertanyaan. Pertanyaan aja. Alhamdulillah pada kesempatan sore yang berbahagia ini telah hadir di tengah-tengah kita semuanya guru kita Ustaz Dr. Syafik Ridha Gassalaman yang akan menyampaikan kajian dengan tema bagaikan memulai kembali benang yang sudah diputar kuat. Sebelumnya kami mohon untuk jamaah yang ada di belakang mungkin bisa rapat supaya bisa maksimal mendengarkan kajiannya, karena di luar juga cuaca hujan sehingga suara mungkin kurang bisa optimal. Kami sampaikan bahwa kajian ini terselenggara berkat kerjasama antara Yayasan Rumah Sedekah Bondowoso, Aksi Bersama Yatim ABY, bekerjasama dengan Takmir Masjid Al-Ikhlas Al-Irsyad Bondowoso. Kami sampaikan juga untuk kajian nanti insya Allah sampai 5:30, kemudian kita lanjutkan dengan tanya jawab. Bagi akhwat, nanti untuk pertanyaan bisa melalui kertas dan mohon disampaikan kepada panitia akhwat yang ada di pintu keluar. Baik, para jamaah sekalian, untuk menyingkat waktu kami persilakan kepada Ustaz Syafik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Jamaah rahimakumullah, Anda melihat kondisi masjid kita saat ini seperti orang yang sedang punya masalah. Ada yang senden di sana, ada yang di belakang, yang di sono. Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah menyampaikan kepada para sahabatnya tentang kondisi yang mirip dengan kita sekarang. Biasanya para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, kalau mereka singgah di satu tempat, kalau pengajian jelasnya mereka menyatu. Ini kalau singgah, kadangkala pasukan Nabi alaihissalatu wassalam jumlahnya 1000 umpamanya, atau kadangkala 300 seperti ketika perang Badar ya. Mereka kalau capek singgah di satu tempat, apa yang terjadi? Semua nyari tempat senyaman. Yang ini ke pojokan, yang ada pohon di sana, istirahat di bawah pohon. Pokoknya mereka cari kesenangan mereka. Akhirnya Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, Inna tafarruqakum fi hadhihi syi'ab wa hadhil awdiyah la huwa min amali syaitan. Kata Nabi SAW, sesungguhnya terpisahnya kalian, tercerai berainya kalian di lembah ya, kemudian di jalan-jalan, kemudian mungkin tadi ada yang singgah di bawah pohon, itu termasuk dari amalan syaitan, kata Nabi SAW. Ada tatkala antum melihat satu jauh dari diri antum, seakan-akan dia nggak mau sama antum, dia mau senengnya sendiri, dia cari yang nyaman buat diri dia. Sejak Nabi SAW menyampaikan itu, kalau para sahabat singgah di satu tempat, indhamma ba'duhum ila ba'd,
Ngumpul mereka semua. Hatta law wudi'a ala ru'usihim thawb lakafa. Kalau dikasih kain di belakang mereka cukup buat mereka itu. Maka ana tidak akan mulai kajian ini sampai antum menyatu sama saudara antum dan bisa salaman bi tetanggana. Assalamualaikum. Bemari jemaah. Kecuali yang tua-tua yang punggungnya harus bersandar, tidak apa-apa bersandar. Tapi yang dengode ini, ini lo kosong jemaah. Di depan ini kosong gitu loh. Kecuali di belakang ada sesuatu yang lebih nyaman mungkin jemaah. Ya. Kemudian antum kenalan sama yang kanan kiri antum, assalaman. Berjabatan tangan itu menggugurkan dosa. Kalau antum masih belum bisa salaman berarti jauh dari ganjaran. Fadhalu jamaah. Anak akan mulai kajian, benar loh jamaah. Sudah kenalan antum. Jemaah, nggak ada gunanya untuk belajar ilmu kalau nggak diamalkan. Wallahi ilmu itu hanya akan jadi balak buat kita kalau kita dapat ilmu tapi tak amal lagi. Sebagian orang nuntut ilmu itu hanya untuk wawasan. Oh iya saya ngerti, saya paham, tapi tak amal lagi. Makanya Quran yang antum baca baru saja, Anda pada baca Quran ya teman-teman ya. Quran tuh bisa jadi yang nuntut antum ke neraka. Kita selalu dengar syafaat. Iya betul. Tapi kata Nabi alaihi salatu wasallam, wal Qur'anu hujjatun laka au alaih. Ada orang yang masuk neraka gara-gara Quran yang dia baca. Dan Quran itu akan memberikan syafaat kepadamu atau akan menjadi penuntutmu yang mengantarkanmu ke neraka. Kenapa? Karena kita ajar, maca, tapi tak amal lagi. Cuma sekedar ya nyari barokan. Datang ke majelis nyari barokan. Betul, tapi perlu diamalkan. Semua hadis, semua ayat yang berkaitan dengan keutamaan ilmu yang katanya diangkat derajatnya, itu khusus untuk yang diamalkan. Jangan berpikir kita, alhamdulillah Ustaz kajian tiap maghrib. Kajian tiap maghrib sepekan 3 kali 10 tahun ya. Bayangin dia 10 tahun ngaji di Masjid Al-Ikhlas. Apakah dengan banyaknya ilmu kemudian akan diangkat derajatnya? La. Tapi dengan diamalkannya ilmu baru akan diangkat derajat seseorang. Ahibati fillah, Abdullah ibn Sarjis, salah satu sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, dia meriwayatkan sebuah hadis tentang doa yang biasa dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau safar. Kalau beliau melakukan perjalanan, beliau baca doa. Ada banyak doa-doa yang biasa dibaca oleh Rasulullah SAW. Di antaranya kata Abdullah bin Sarjis, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza safara yata'awwadhu min wa'tha'is safari wa ka'abatil manzari min wa'tha'is safari wa ka'abatil munqalabi wal hawri ba'dal qawn wa da'watil madlum wa su'il manzar fil ahli wal mal. Beliau biasa kalau perjalanan itu meminta perlindungan kepada Allah. Doa kita itu gambaran kualitas iman kita. Doa kita itu gambaran kualitas iman kita. Dan iman kita
itu berlandaskan ilmu yang kita miliki. Allah Azza wa Jalla mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Yang takut kepada Allah dari hamba-hamba Allah yang banyak ini al-ulama, yang berilmu. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berlindung dari sesuatu, beliau menunjukkan ada hal yang memang kita perlu doa minta sama Allah Azza wa Jalla. Beliau punya ilmu. Coba kita perhatikan. Beliau berlindung dari wa'tha as-safar, dari kesulitan perjalanan. Terus wa ka'abatil munqalab dalam hadis ini. Kesedihan ketika kembali. Ada orang yang berangkat kerja, merantau, pulang tahu-tahu anaknya sudah nggak benar. Ada. Ditinggal sama bapaknya, mengais rezeki. Keluarganya jadi berantakan. Maka beliau berlindung dari kesedihan ketika kembali ke rumah. Kemudian dari al-haur ba'dal kaun. Di riwayat lain al-haur ba'dal kaur. Ini yang berkaitan dengan tema kita hari ini. Berlindung dari berubah menjadi malas beribadah dari yang awalnya istiqomah. Berlindung. Jangan sampai dulu anak ke masjid, terus anak jadi nggak ke masjid sekarang. Dulu anak 1 juz, sekarang nggak 1 juz lagi tiap hari. Dulu anak biasa sholat malam, sekarang enggak. Dulu anak biasa bersedekah, biasa puasa, lalu enggak. Kita perlu berlindung dari ini. Minal hauri ba'dal kaur. Kemudian beliau berlindung dari wa da'watil mazlum, dari doa orang yang kita zalim. Boleh jadi ada orang-orang dalam kehidupan ini yang kita merasa tidak menzalimin mereka, padahal kita menzalimin mereka, dan doanya orang yang dizalimi mustajab. Boleh jadi penderitaan yang dirasakan oleh sebagian kita saat ini. Saat ini. Kondisi ekonomi yang sulit. Kondisi sosial yang tidak menyenangkan. Boleh jadi sebabnya doa orang-orang yang pernah kita zalimi. Tapi kita nggak merasa menzalimin orang. Maka di sini Nabi SAW berlindung dari dakwatil mazlum. Ada orang yang kita zalimin tapi memaafkan kita. Alhamdulillah. Tapi ada orang yang kita zalimi dan dia terus memohon kepada Allah, ya Allah fulan, ya Allah, mengambil hak anak. Berikan hukuman kepada dia. Kemudian wasu'il manzari fil ahli wal mal, dan berlindung dari pemandangan yang buruk pada keluarga dan harta. Ada orang pulang safar, rumahnya kebakaran, tokonya kebakaran, sawahnya gagal panen, atau dia melihat kondisi anaknya kecelakaan. Ada yang tahu. Dan Allah mampu memberikan semua bencana itu kepada kita. Cuma sebagian kita mungkin selamat dari bencana itu dan tidak merasa perlu berdoa. Karena setiap pulang alhamdulillah keluarganya baik-baik saja, ekonominya lancar, padahal musibah itu boleh jadi menimpa kita. Maka Nabi SAW berlindung di sini minal hauri ba'dal kaur. Berlindung dari keadaan kembali buruk setelah sebelumnya baik. Perempuan yang awalnya pakai jilbab, tahu-tahu lepas jilbab. Kita melihat ada orang yang sudah tobat dari riba, tahu-tahu kembali melakukan riba. Ada orang yang sudah berhenti narkoba, tiba-tiba dia kembali mengkonsumsi sabu-sabu. Kadang-kala kita nggak doa, kita tidak meminta perlindungan kepada Allah.
Kemudian ada satu ayat yang mungkin menjadi inisiatif tema kita hari ini. Di surat An-Nahl ayat 91-92. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum. Kata Allah Azza wa Jalla, penuhilah dengan janji kepada Allah yang sudah kalian buat. Wala tanqudul aymana ba'da tawkidiha. Jangan kalian merusak atau mengcancel janji-janji setelah kalian tekankan, tegaskan janji itu. Wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila. Sedangkan kalian ketika membuat janji itu, kalian jadikan Allah sebagai penjamin untuk janji yang kalian buat. Sebagian kita mengatakan wallahi, demi Allah, Allah yang menjadi saksi, innallaha ya'lamu ma taf'alun. Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Lalu Allah katakan wala takunu. Kalian janganlah menjadi kallati, seperti seorang wanita naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Seperti wanita yang dia memintal tenunan. Kita tahu ada orang yang membuat tenunan ya, buat sarung, buat apa. Setelah jadi, kemudian benangnya dia tarik. Satu persatu dia tarik. Yang awalnya sudah jadi kain, kembali menjadi benang. Jangan seperti itu. Ini yang terjadi dengan sebagian kita setelah Ramadan atau di tengah Ramadan ini. Anda nggak tahu kenapa judul ini diangkat di pertengahan Ramadan. Hari ini tanggal 15 ya. Boleh jadi ada orang yang 7 malam pertama terawih, sekarang sudah nggak terawih. Ada orang yang 10 awal Ramadan, Masya Allah, tiap hari baca Quran 2 juz. Masuk 10 kedua berhenti baca Quran. Mungkin ada yang seperti itu. Dia hanya semangat ketika momentum awal Ramadan. Ada istilah anak muda sekarang apa? FOMO. FOMO. Apa artinya FOMO? Ya ikut-ikutan, rame ya. Kalau lagi ada yang viral, wah, Masya Allah. Sebentar. Tapi kalau itu terjadi dengan keimanan kita, masalah. Kalau kita hanya rame di awal Ramadan. Awal Ramadan Masya Allah, sebelum azan di masjid. Pertengahan Ramadan, qomat belum ke masjid. Kok belum selesai Ramadan sudah berubah? Padahal puncak dari Ramadan ini 5 hari lagi gitu. Antum lihat ada orang yang lari maraton 40 km. Dia setatnya itu pelan, santai dia. Tapi ada yang di awal itu sudah sprint lari. Semua disalip sama dia. Dia lupa bahwa jarak tempuhnya 40 kilo. Kalau kau lari cepat-cepat, berapa kilo kau mampu? Mungkin 5 kilo sudah ngos-ngosan dia. Tahu-tahu yang tadi jalan larinya pelan, nyalip dia, melampaui dia, pelan, dan terus dia istiqomah. Dan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan adalah yang berkesinambungan walaupun sedikit. Baik, kalau orang itu dari baik sekali menjadi baik masih diterima jemaah. Ya kita tahu ada nilai ketika kita kuliah atau sekolah. Nih anak-anak yang sedang kuliah, yang sedang sekolah nih tahu ada nilai excellent, mumtaz. Tahu-tahu turun dia jadi baik sekali atau
Apa di bawahnya Excel? Sangat memuaskan, terus baik sekali. A plus jadi A. Kira-kira kalau kita datang ke orang tua mengatakan, ayah, alhamdulillah, anak turun nilainya dari A plus jadi A biasa. Apakah orang tua akan bangga? Ya Allah nak, bismillah lah, mudah-mudahan tahun depan bisa lebih bagus lagi. Tapi kalau dari A plus jadi D, alhamdulillah ayah, D. Benar, alhamdulillah nak. Nah, itu yang bahaya. Ketika turun nilai kita itu menjadi tidak baik. Iman itu naik turun, Pak, kita tahu semuanya lah. Berapa banyak di antara kita kalau lagi malas ibadah, dalilnya apa? Ustaz, iman itu naik turun, Ustaz ya. Sahih, iman itu naik turun. Tapi jangan sampai turunnya itu sampai D tadi, nggak naik. Artinya nggak masuk surga gitu. Kalau kita bicara nanti pada hari akhir, ini nilainya nggak bisa masuk surga. Illa bi rahmatillahi tabaraka wa ta'ala, kecuali Allah mengampuni dia. Tapi sekarang apa saja sebenarnya yang menyebabkan orang yang awalnya istiqomah, yang awalnya baik, yang awalnya berada di shaf pertama, tahu-tahu jadi masbuk? Awalnya di shaf pertama, tahu-tahu nggak ke masjid. Apa penyebabnya? Ada banyak penyebabnya. Dan harapan anak akan sebutkan beberapa penyebab, atau yang paling penting dari penyebab-penyebab tersebut kita ingat, lalu kita lakukan refleksi sama diri kita. Kita lakukan muhasabah. Iya, kayaknya karena yang ini ya. Yang pertama, riya, sum'ah dan ujub. Artinya lawan dari keikhlasan. Ada orang yang pamer dengan ibadah. Jadi selama ini kita baik, ada unsur pamer gitu sama orang. Ingin pujian, ingin sanjungan, dan merasa sudah baik. Orang yang merasa sudah baik ini kalau dikasih nasihat biasanya nggak mau. Kalau dikatakan ittaqillah, akhadhathul izzatu bil itsm. Kalau diingatkan bertakwalah engkau kepada Allah Azza wa Jalla. Emangnya anak belum bertakwa? Ada orang yang anti nasihat. Dan biasanya kondisi orang ini hatinya bermasalah. Kita tahu yang menjadi korek api neraka, siapa? Orang-orang soleh semua. Semuanya orang baik. Boleh jadi 3 orang ini sholatnya selalu di shaf pertama. Alimun wa qari'ul Quran wa syahid wa jawad. Yang pertama ustadz jadi koreknya. Ustadz, orang yang alim, yang berilmu, yang hafal Al-Quran. Bukan ustadz setengah-setengah ini. Ini ustadz beneran. Tapi ternyata dia riya dengan semuanya. Maka neraka tempatnya dia. Dia menjual agama untuk mendapatkan pujian dan sanjungan dari masyarakat. Yang kedua, orang yang mati syahid. Kalau ngomong jihad, masuk perang di jalan Allah, mati masuk neraka, mati di medan perang, gara-gara niatnya untuk mendapatkan pujian lagi. Yang ketiga, orang kaya, bukan orang miskin yang dermawan. Ini jawad, yang Allah kasih banyak nikmat sama dia. Ketika dia disidang, Allah tanya, kenapa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat yang aku limpahkan kepadamu? Orang ini mengatakan, ma min sabilin tuhibbu an yunfaqa fihi illa anfaqtu fihi la. Tidak ada satupun jalan kebaikan yang engkau suka, nikmat yang kau berikan diinfakkan ke sana ya Allah, kecuali aku sudah berinfak di sana. Laka, lillahi ta'ala. Maka akhirnya orang ini, na'udzubillah,
dimasukkan ke dalam api neraka karena sebenarnya niatnya dia hanya untuk mendapatkan pujian dan sanjungan. Dan biasanya orang yang seperti ini matinya su'ul khotimah. Tadi setelah istiqomah tahu-tahu jadi nggak istiqomah. Kadang-kala orang nggak tahu, yang tahu keluarganya kadang-kala, atau keluarganya pun nggak tahu, karena dia pandai menyembunyikan niat itu. Dan yang paling ditakutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, akhwaf ma akhafu alaikum asyirk al-asghar. Yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik yang terkecil ini. Qalu wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Apa syirik kecil itu ya Rasulullah? Ar-riya. Riya aja. Disebutkan dalam riwayat lain al-khafi, yang tersembunyi. Maka tolong sering-sering kita itu bermuhasabah tentang niat kita. Anak kenapa sih sholat? Anak kenapa sih puasa? Anak kenapa sedekah? Anak kenapa baca Quran? Ada cerita seorang yang membaca Al-Quran, kemudian dia bermimpi. Tidur dia setelah baca Quran, dia mimpi. Dalam catatan dia ketika dihisap ada catatan kebaikan kecuali beberapa ayat. Lalu dia tanya, kenapa ini kok tidak dicatat kebaikan buat aku? Padahal baca Quran itu satu huruf 10 kebaikan, nanti yang dilipat gandakan 1 jadi 10. Satu ayat lebih baik dari seekor onta. Ketika dia dihisap, dia heran, kenapa yang ayat-ayat ini tidak masuk dalam catatan? Iya, ketika engkau baca ayat itu, engkau keraskan suaramu dalam rangka riya. Jadi boleh jadi kita baca satu lembar itu ada yang riya di sana, atau boleh jadi semuanya riya. Ingat, an-naqid basir. Allah itu akan melakukan penghisapan yang sangat detail sekali. Jadi imam juga mungkin dia baca ayat pertama, kedua, ketiga ikhlas, tapi tahu-tahu di ayat keempat dia indahkan suaranya dengan harapan mendapatkan pujian. Mengindahkan suara dalam membaca Al-Quran itu termasuk perbuatan yang disyariatkan. Boleh ya, para imam itu ketika jadi imam suaranya diindahkan boleh, tapi niatnya tetap harus benar. Karena Abu Musa al-Ash'ari, dia pernah sholat suaranya didengar sama Nabi SAW. Lalu keesokan harinya cerita Nabi SAW, engkau telah dikasih mizmaran min mazamiri Ali Daud. Aku tadi malam dengarkan bacaanmu. Kata Nabi SAW. Apa kata sahabat ini? Lau araftu ya Rasulullah, kalau aku tahu engkau mendengarkan, la habbartu laka tahbiran, aku akan lebih indahkan lagi bacaanmu untuk engkau ya Rasul. Jadi mengindahkan bacaan itu tidak selalu riya, bahkan boleh jadi disyariatkan supaya yang mendengar bacaan itu semakin tersentuh dengan ayat-ayat yang dibaca, tapi niatnya tetap lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua yang menyebabkan orang yang dulunya baik kemudian jadi buruk, ya, yang hijrah kemudian balik lagi kepada masa lalu yang kelam, dzunubul khalawat, dosa-dosa tersembunyi ketika kita sendirian. Karena ada orang, ini ada hubungannya dengan yang pertama, ya. Ada orang-orang yang di luar kelihatan baik, tapi tatkala dia tutup pintu kamarnya, tatkala dia punya kesempatan untuk berbuat dosa, tanpa ada satupun manusia yang melihat, dia di situ tidak peduli. Ada orang berbuat dosa menyesal, tapi ada orang berbuat dosa jadi kebiasaan dosa itu.
Ada kondisi orang berbuat dosa itu karena syahwat. Dorongan syahwat dia berbuat dosa. Tapi ada fase di mana dosa itu jadi tradisi dan budaya dia. Ketika dia berbuat dosa nggak ada perasaan berat, dia takut sama Allah, kemudian beristighfar. Hati-hati dengan dosa yang tersembunyi ini. Dosa ketika kita sendirian. Nabi SAW pernah mengatakan, la'a'lamanna aqwaman min ummati. Aku akan benar-benar tahu ya, orang-orang dari umatku. Ya'tuna yaumal qiyamati. Dia datang pada hari kiamat bihasanatin amthal jibal tihama bidha. Dia membawa amal soleh seperti gunung-gunung Tihama putih amalan jannah. Fayaj'aluha Allahu haba'an manthur. Lalu itu amalan yang banyak sekali Allah jadikan seperti debu yang berterbangan. Nabi SAW ditanya sama para sahabat, sifhum lana ya Rasulullah, jallihim lana. Tolong kau jelaskan buat kami ya Rasulullah, siapa mereka? Orang baik, bawa kebaikan banyak, tapi ternyata jadi debu. Ketika mau ditimbang, nggak ada yang mau ditimbang. Siapa mereka ya Rasulullah? Supaya kami nggak jadi mereka. Mereka qaumun min jildatikum. Mereka seperti kalian. Ya'khuduna minal lail kama ta'khudun. Mereka sholat malam seperti kalian sholat malam. Mereka orang baik. Lakinnahum idza khalau bi maharimillah intahaku. Tapi tatkala mereka sendirian, mereka langgar larangan-larangan Allah tanpa peduli. Maka kalau kita terjebak dalam dosa, cepat bertobat. Sebelum hati kita menjadi gelap, kemudian tertutup nanti. Yang ketika dikasih nasihat nggak mau lagi. Kemudian yang ketiga, yang menyebabkan orang yang dulunya baik kemudian jadi kembali buruk, suka membicarakan kehormatan orang lain. Ghibah. Ghibah. Bapak-bapak, ibu-ibu ya, mungkin khususnya ibu-ibu. Sebenarnya ghibah ini bukan doa khusus ibu-ibu, bapak-bapak pun juga melakukan ghibah. Jangan suka menceritakan kejelekan orang lain. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, man satara musliman satarahullah. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya, Allah akan menutupi aib dia. Wa man tatabba'a aurata akhihi tatabba'a Allahu aurata. Barang siapa yang mencari-cari, yang mengikuti kekurangan, aib, kesalahan saudaranya, kita ini banyak salahnya. Kalau mau dicari, banyak kesalahan kita. Jadi kalau antum mencari-cari kesalahan orang, lalu untuk bahan dibicarakan, maka kalau orang mencari-cari kesalahan orang lain, maka Allah akan cari kesalahan dia. Allah akan himpun semua kekurangan dia. Dan barang siapa yang sudah dicari dan diikuti kesalahannya oleh Allah Azza wa Jal, kita tahu Allah itu maha pengampun dan maha pengasih. Allah itu menutupi aib-aib hambanya. Betapa sering kita berbuat dosa, sampai hari ini nggak ada orang lain yang tahu dengan dosa kita. Tapi kalau Allah sudah murka, nih orang gara-gara suka ngomongin kesalahan orang, mencari-cari kesalahan orang, maka kalau orang itu sudah dicari kesalahannya sama Allah, yafdahu wa in kana fi jawfi dari. Maka Allah akan lecehkan dia, Allah akan bongkar semua kesalahan dia, walaupun dia berada di tengah rumahnya.
Hati-hati. Jangan suka ngomongin kesalahan orang. Allah mengatakan wala yaghtab ba'dukum ba'd. Jangan sebagian kalian menggibahin sebagian lain. Orang yang sibuk dengan kekurangan orang lain, akhirnya dia lupa dengan kekurangannya. Lalu kemudian kekurangan dia bertambah terus, akhirnya dia jadi orang nggak benar. Penyebabnya apa? Oh, ternyata suka gibahin orang, suka ngomongin orang. Maka tolong, kalau bicara kesalahan, semua punya kesalahan. Baik, kemudian ya kita tahu apa itu ghibah, menyebutkan tentang saudara kita apa yang dia tidak sukai. Jamaah rahimakumullah, yang keempat, mengejek orang yang kurang taat. Kita mengejek orang yang kurang taat. Ya mungkin orang ini nggak sholat. Kita punya sohib, kita punya tetangga. Mungkin dia masih melakukan riba. Mungkin adalah dosa-dosa yang dia lakukan. Mungkin sholatnya juga bolong-bolong. Tapi bukan berarti kita boleh mengejek dia. Dia belum dapat hidayah dan engkau dapat hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Apa yang seharusnya kita lakukan ketika mendapati orang-orang seperti ini? Menasehati, bukan mengejek dan meremehkan dia. Makanya kisah ketika ada orang yang berbuat dosa, dua dari kalangan Bani Israel ya, sohib ini, yang satu ini suka berbuat dosa, dikasih nasihat ya nanti dia mengulangin dosanya. Akhirnya yang taat ini marah, emosi. Dia mengatakan Allah tidak akan mengampuni dosa. Dia orang soleh. Dia orang yang baik, yang banyak ketaatan dan ibadahnya. Tapi gara-gara omongan dia ini, Allah murka sama orang ini. Di hadis tersebutkan Allah berfirman, "Man dzalladzi yata'alla 'alayya an la aghfira lahu." Siapa yang berani-beraninya sumpah dengan namaku kalau aku tidak akan mengampuni dosa dia? Qad ghafartu lahu wa ahbattu 'amala. Allah menyebutkan dalam hadis qudsi itu, aku sudah mengampuni dosa dia dan aku gugurkan amalanmu. Ingat, jangan sibuk menghakimi orang lain, mengejek, menghina orang lain. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa an yakunu khairam minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna. Wahai orang-orang beriman, jangan sampai ya ada laki-laki, kelompok laki-laki yang mengejek kaum yang lainnya. Boleh jadi yang diejek itu lebih baik dari yang mengejek, karena yang menjadi tolok ukur standar orang baik itu kalau mati. Oke, sekarang kita rajin ke masjid. Sampai kapan kita akan rajin ke masjid? Gak tahu kita. Maka jangan mengejek orang lain. Dan para wanita ini, subhanallah jemaah, biasanya setiap ayat yang panggilannya untuk ya ayyuhalladzina amanu itu laki dan perempuan masuk, secara umum masuk. Tapi di ayat ini Allah khususkan buat wanita juga. Wala nisaun. Dan jangan pula wanita-wanita itu mengejek saudari-saudarinya yang lainnya. Boleh jadi yang diejek masuk surga lebih dulu daripada engkau. Boleh jadi dia lebih baik dari dirimu. Mungkin dia punya amalan yang tersembunyi yang dengannya Allah mengangkat derajatnya. Dan akhirnya kita gara-gara mengejek orang lain yang awalnya kita istiqomah jadi hilang istiqomah. Kita jadi buruk. Makanya Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala pernah ditanya, apa sih Syekh penyebabnya orang yang awalnya istiqomah tahu-tahu berubah dan menyimpang hidup? Belum menyebutkan boleh jadi dia pernah mengejek orang lain.
Akhirnya dia diuji dengan yang diejek. Hati-hati dengan lisan kita. Jangan ribain, jangan mengejek. Agar Allah menjaga nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang kelima, dan ini yang terakhir dalam kajian kita kali ini, tidak bersyukur atas nikmat hidayah. Sebagian kita itu masih merasa terbebani dengan hidayah itu. Sebagian kita yang hijrah dari dunia yang kelam, kemudian dia sudah rajin ke masjid, rajin sholat malam, tapi gara-gara masalah ekonomi dia masih sering merintih dan mengadu, seakan-akan Allah nggak ngasih kebaikan buat dia. Wallah, 2 rakaat sebelum subuh yang sekarang dia kerjakan, yang mungkin puluhan tahun dia tidak pernah mengerjakan, itu lebih baik dari dunia dan isinya. Kita bisa rakaatul fajr, kita bisa sholat 2 rakaat sebelum subuh, itu nikmat loh. Tapi sebagian kita nikmat hidayah ini nggak disyukuri. Dia fulus, yang dia pikir fulus, harta, kenyamanan dunia. Sedangkan nikmat hidayah dia tidak syukur. Bahkan dia merasa seharusnya Allah kasih aku ini. Aku kan sudah taat ke masjid. Kenapa kok masih susah ekonomiku? Engkau taat ke masjid itu nikmat dari Allah Azza wa Jalla yang dulunya engkau nggak pernah ke masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau mensyukuri nikmat hidayah, ya. Nikmat Islam, nikmat iman, wahyu yang Allah berikan. Beliau itu sholat sampai bengkak kakinya. Bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya, "Ya Rasulullah, qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Ya Rasulullah, udah selesai ya Rasulullah. Kita semua cari ampunan. Engkau sudah diampuni dosamu yang lalu dan yang akan datang. Terus kenapa engkau masih harus capek-capek seperti ini? Afala akun abdan syakur. Ya ini dikasih nikmat sama Allah. Apa tidak seharusnya aku menjadi hamba yang bersyukur? Maka kita dikasih nikmat hidayah, tolong disyukuri. Disyukurin dengan lisan, perbanyak tahmid. Disyukurin dengan hati, mengakui ini nikmat yang paling agung di antara semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Al-mal, harta, was-sihha, wal-afiyah, wal-aman. Ini nikmat yang paling agung Allah. Kita mengakui dari dalam hati kita bahwa nikmat yang paling agung, nikmat hidayah. Antum bisa ke masjid sekarang. Entah 10 tahun yang lalu apakah antum ke masjid? Mungkin enggak. Anak bisa, alhamdulillah Ustaz, sekarang Ustaz. Anak bisa sekarang hatam Quran. Padahal ketika anak muda, anak sehat, kuat, anak nggak pernah hatam Quran. Sekarang anak bisa. Maka kita perlu bersyukur dan syukuri dengan raga kita. Salah satunya dengan sholat malam sampai bengkak kaki. Masjid Al-Ikhlas ini, sholat tarawehnya 1 rakaat berapa juz? Nah, jamaah berapa juz? 1 rakaat berapa juz? Di sini berapa rakaat sholatnya? 11 rakaat berapa juz? Sampai 1 juz? Rasul sallallahu alaihi wasallam 1 rakaat baca Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran 5 juz lebih. 1 rakaat. Itu yang sudah diampuni dosanya, yang lalu dan akan datang. Maka itu sebagai bentuk syukur. Jadi kita nambah rakaat kita atau nambah bacaan kita sebagai bentuk syukur. Maka tolong syukuri nikmat hidayah ini. Jadi antum sudah dikasih hidayah sama Allah, syukuri. Jangan kemudian diremehkan nikmat itu. Dan sebagai penutup, banyak-banyak baca doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Barakallahu fiik. Itu mungkin yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Baik. Kalau mungkin
Katanya akan ada kuis. Dikirim ke dari Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin bertanya apa hukumnya ceramah sebelum sholat tarawih? Syukran, jazakallah khair. Ahibati fillah, ceramah itu kapan saja boleh. Sebelum sholat tarawih, ya, ba'da sholat tarawih, ba'dal maghrib, qoblal maghrib. Yang penting tidak mengganggu dan tidak dijadikan sunnah yang akhirnya dianggap orang ceramah harus di waktu itu. Apalagi kalau ceramahnya antara tarawih sama witir. Ini dipermasalahkan oleh para ulama. Karena orang mau witir nunggu ceramah. Nunggunya itu akhirnya membuat orang-orang nggak bisa pulang. Padahal hadisnya man shalla ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang sholat malam bersama imam sampai selesai, maka akan ditulis bagi dia pahala sholat semalam suntuk. Ini gara-gara ada ceramah sebelum witir, akhirnya dia nggak bisa pulang. Jadi kalau tadi kajian ba'dal isya sebelum tarawih ternyata mengganggu, umpamanya benar mengganggu, ya mungkin ditunda habis tarawih, habis witir gitu. Selesai, yang mau dengarkan, yang mau pulang, pulang. Kalau memang tadi dianggap mengganggu. Karena tujuannya ceramah ini adalah memberikan, ya kayak sekarang kita ceramah sebelum berbuka, ini mungkin waktu yang enak memang. Karena jamaah dengan dengarkan ceramah tahu-tahu azan. Tapi kalau habis isya, boleh kajian ba'dal isya, itu boleh sebenarnya. Tapi tadi jangan sampai mengganggu untuk tarawih. Di sini kajiannya kapan? Setelah witir. Setelah sholat isya gitu. Itu tadi berapa jam kajiannya? 10 menit. Ya kalau 10 menit mungkin aman jamaah ya. 10 menit. Fadhol. Tapi tadi jangan memisahkan antara tarawih sama witir, ya. Jangan dipisahkan. Selesaikan baru ceramah. Jangan khawatir juga jamaah. Nanti kalau kajiannya ba'da tarawih Ustaz pada pulang semua Ustaz. Enggak apa-apa, yang mau dengarkan, yang mau pulang. Dan ada satu sunnah jamaah, mengakhirkan waktu isya. Yang umroh di bulan Ramadan, dia akan lihat bahwa saya di Arab Saudi itu jarak antara adzan maghrib dengan adzan isya dibikin fix 2 jam. Padahal sebenarnya waktu isyanya sudah masuk, tapi dibikin sholat isyanya lebih malam. Dan kalau itu disepakati nggak ada masalah. Sholat isyanya memang dikatakan kita umpamanya mau sholat isyanya jam 8 malam di Masjid Al-Ikhlas, ya nggak apa-apa. Loh gimana Ustaz yang mau sholat sebelum itu? Banyak masjid gitu. Jadi karena pilihan sebenarnya. Jadi kalau bicara tadi kajian ba'dal isya, kalau dianggap mengganggu ya mungkin dijadikan setelah tarawih, setelah witir ya, bukan setelah tarawih, sebelum witir ya. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya bagaimana cara untuk tidak riya. Nah ini pertanyaan menarik sekali jamaah, karena al-ikhlas aziz ya. Ikhlas itu berat sekali jamaah. Sebagian salafus soleh itu 20 tahun berjuang untuk ikhlas. 20 tahun. Dan ada yang sampai mati terus berjuang melawan riya agar dia bisa ikhlas. Cara supaya kita ikhlas itu harus menyembelih ambisi kepada dunia. Karena rusaknya ikhlas itu karena ambisi dunia. Maka kerakusan kita kepada dunia kita hilangkan dengan cara kita meyakini bahwa dunia ini akan kita tinggalkan.
pujian dari orang yang ada di dunia ini kepada kita nggak akan berguna buat kita kalau Allah tidak memuji kita. Setelah ambisi dunia disisihkan, baru kita menuju kepada keikhlasan. Bicara tadi riya, ingin dipuji, ingin disanjung, apa gunanya buat kita? Apa gunanya kalau satu Masjid Al-Ikhlas ini memuji kita ketika jadi imam, atau memuji ustadznya ketika ceramah? Oh, masya Allah, ustadznya bagus. Dapat apa ustadznya? Dapat apa jemaah? Oleh apa? Pakun oleh kurma kebifuka. Tidak ada. Tidak ada. Tapi jiwa manusia suka dipuji. Oleh seneng. Tidak ada manfaat. Udah capek, tak terima. Maka sebagian salaf mengatakan, idza lam tukhlis la tata'ab. Kalau kau nggak ikhlas, nggak usah capek-capek, tak terima. Jadi seperti itu. Kemudian berdoa mohon kepada Allah agar dibantu supaya kita bisa ikhlas. Barakallahu fikum. Tapi ana mau bertanya, berapa kali Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam puasa di bulan Ramadan? Ada hadiahnya nih jemaah. Nah, fadhal. 9 kali. Bisa disebutkan? Nabi puasa pada tahun kedua Hijriah. Puasa terakhir beliau tahun 11 Hijriah. Coba dihitung. Jadi puasa terakhir beliau kapan? Sepuluh apa 11? Beliau meninggal tahun 11. Gak puasa di tahun 11. Kasihkan hadiahnya jangan gak apa-apa. Iya, beliau meninggal tahun 11 di bulan Rabiul Awal. Jadi sebelum Ramadan tahun 11, beliau puasa tahun kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, ke-9, ke-10. Jadi 9 kali beliau berpuasa Ramadan. Tapi pertanyaan kedua, ketika Nabi alaihissalatu wassalam di tahun ke-10 Hijriah puasa beliau, pertanyaannya berapa hari beliau iktikaf pada tahun itu? Berapa hari? 9 hari. Taib. Ada yang lainnya? Jangan. Berapa? 10 hari. Ada yang lainnya? 20 hari. Kasihkan hadiahnya buat 20 hari. Beliau iktikaf 20 hari jangan. Beliau sudah mau meninggal. Maka disebutkan beliau tahu dengan ajal yang sudah mendekat. Beliau puasanya iktikafnya 20 hari. Maka di akhir juga Ramadan beliau setoran Qur'annya sama Jibril 2 kali. Biasanya Ramadan sebelumnya itu cuma sekali, tapi di Ramadan terakhir beliau 2 kali. Tapi mungkin itu yang bisa kita kaji jamaah, karena sudah dapat buka semuanya. Tapi habis berbuka langsung makan. Atau makannya habis sholat di sini? Makannya habis sholat. Hadiahnya mana? Kan ada 7. Hadiahnya mana? Ada dikasih? Nanti disuruh hubungi panitia aja. Waduh, gak seru jamaah. Iya jamaah. Iya, pada beri aki langsung hadiah. Apa lakukan panitia luar sana? Mak soro ke panitia jangan jawab. Nah, yuk beri aki ada. Ya itu, kasihkan yang mana tadi? Maju ke depan yang dapat hadiah. Mana yang dapat hadiah jamaah? Maju dikasih hadiah. Beri mie, beri beras. Mana yang dapat hadiah tadi? Maju. Baik. Sambil ini maju. 4 lewat berapa? Lewat 7. Azannya. Oh, masih kurang.
Oh yang sini udah dikasih hadiahnya. Loh, mari beri aki jangan. Oh ini orangnya. Ada dari akhwat lagi. Jangan Ustaz. Bagaimana cari istiqomah di lingkungan yang Iya, ini pertanyaan bagaimana istiqomah di lingkungan yang tidak mendukung untuk taat. Kadang-kala kita beralasan tidak istiqomah karena lingkungan. Ya, memang lingkungan berpengaruh kepada istiqomah. Tapi kita lihat istrinya Nabi Nuh hidup bersama Nabi Nuh nggak beriman. Istrinya Nabi Lut hidup bersama Nabi Lut dan tidak beriman. Bahkan Allah mengatakan fakhanatahuma, berkhianat dua orang ini. Istrinya Fir'aun hidup di istana Fir'aun beriman. Jangan pernah menyalahkan tempat dan lingkungan. Ketika tidak mampu istiqomah di tempat itu, hijrah. Para sahabat hijrah ke Habasyah. Sebagaimana Nabi SAW hijrah ke kota Madinah. Hijrah. Kemudian kalau lingkungannya tidak mendukungmu, ciptakan lingkungan yang mendukung. Kita ini kadangkala menjadi konsumen, tidak menjadi produsen. Kalau lingkungannya tidak mendukung, anak akan ciptakan lingkungan yang mendukung. Sebagian orang, Ustaz, di tempat kami tidak ada sekolah yang mengajarkan sunnah. Bikin sekolahan. Jangan nunggu tidak ada. Kalau tidak ada berarti ini kesempatan peluang secara bisnis menghasilkan uang. Ya kalau bicara bikin sekolahnya. Jadi nggak ada gimana ini dan itu, berjuang. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Maka ciptakan lingkungan yang baik, banyak berdoa, memohon kepada Allah, hindarin teman-teman yang membuat kita jadi berubah nanti. Baik, pertanyaan masih ada 3 menit ya. Ya, Anda ingin mengingatkan doa sebelum berbuka bagi orang yang berpuasa. Sebenarnya orang puasa itu punya doa sepanjang hari ya, bukan hanya waktu berbuka. Jadi jangan nunggu berbuka. Antum jam 9 pagi, jam 10 ba'da zuhur, sebelum asar, doa cuma minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan selanjutnya, sebutkan malam ganjil yang di dalamnya ada Lailatul Qadar. Gimana? 25, 27. Oh, oke, 21. 21. 22 juga. Oke, 21, 23, 25, 27, 29. Mungkinkah Lailatul Qadar malam 22? Mungkin apa enggak? Jamaah. Jadi ngitung witirnya itu dari belakang. Para ulama menjelaskan ini supaya kita jangan sampai berburu Lailatul Qadar hanya di malam witir yang disebutkan. Enggak apa-apa, kasihkan hadiah yang buat beliau. Iya, ngitung witirnya itu Nabi SAW mengatakan iltamisuha fi tasi'atin tabqa au sabi'atin tabqa au khamisatin tabqa. Carilah Lailatul Qadar itu di 9 malam yang tersisa. Berarti kan witir 9 malam yang tersisa. 7 malam yang tersisa witir. 5 malam yang tersisa. Tersisa berarti ngitungnya dari belakang. Kalau jumlah Ramadan itu 29 hari, benar yang disebutkan tadi. 21, 23, 25, 27, 29. Karena 9 malam yang tersisa ya malam 21. Tapi kalau jumlah Ramadannya 30 hari, maka 9 malam yang tersisa itu malam 22. 7 malam yang tersisa itu malam 24. 5 malam yang tersisa itu malam 26. Hitung 26, 27, 28, 29, 30. Barakallahu fiik.
Itu yang dapat Anda sampaikan jamaah. Kayaknya waktunya berbuka. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, kasih kami. Mana nih? Pak, bikin kurmanya. Kurmanya yang bikin. Panitia, kurma